Terima kasih banyak atas video cuplikannya. Jadi perjalanan selama 10 tahun saya ringkas menjadi 1-2 menit gitu. Karena kenapa? Karena harapannya adalah teman-teman di sini bisa melihat bagaimana kondisi pendidikan dalam Kalimantan Timur. Oke, 10 tahun gak pada waktu yang singkat sebenarnya gitu. Berawal mungkin saya Olivia, salam kenal teman-teman semua. Mungkin di sini ada komunitas yang kita pernah berkolaborasi atau bertemu untuk menjalankan kegiatan yang mungkin bisa berdampak baik kepada anak-anak di pedalaman Kalimantan Timur. Saya bersama teman-teman saya membuat, sebenarnya tergerak untuk bisa berkontribusi untuk pendidikan di pedalaman Kalimantan Timur. Saya bukan seorang guru, basic saya juga bukan keguruan. Saya adalah visipol. Teman-teman saya juga bukan seorang guru. Teman-teman saya ada dari pariwisata seperti itu gitu. Tetapi kami punya tujuan yang sama, kami punya misi yang sama gitu. Bahkan pada akhirnya kita memutuskan, oke, kita coba untuk bisa membesarkan nama 1000 guru untuk di Samarinda sendiri. Bahkan saya sangat awam untuk wilayah Kalimantan Timur gitu, karena Kalimantan Timur itu cukup luas. Di tahun 2015 akhirnya kami tergabung ke dalam komunitas 1000 guru, di mana 1000 guru sendiri itu merupakan komunitas secara nasional dan 1000 guru Samarinda termasuk dari salah satu regional dari 39 regional yang ada di Indonesia. Kami fokusnya adalah di pendidikan pedalaman Kalimantan Timur. Dan kalau untuk di Kalimantan Timur tuh sebenarnya ada 2, Samarinda dengan Balikpapan. Kenapa? Kalimantan Timur tuh cukup luas sekali, ada 10 kabupaten kota seperti itu. Dan alhamdulillahnya yang mungkin saya merasa bahwa yaudahlah jalan dulu aja gitu. Karena saya juga mungkin sama dengan teman-teman, kalau saya lakuin ini kira-kira bakal berdampak baik nggak ya ke orang lain gitu. Jadi pada akhirnya oke, karena saya punya lingkungan yang sangat baik dan support, kita jalanin aja gitu. Dan alhamdulillah selama 10 tahun berjalan, ada sedikit penyemangat juga gitu. Di tahun 2019 bisa dapat jadi nominasi Kartini pada waktu itu gitu. Kemudian juga ada beberapa posisi yang saya tempatin, dan alhamdulillahnya saya bisa menularkan itu ke Kalimantan Utara dan menjadi founder dari 1000 Guru Kaltara. Seperti itu. Nah, selanjutnya Kak, ya izin untuk menjelaskan juga. Jadi 1000 Guru Samarinda salah satu regional dari 39 regional yang ada di Indonesia, di mana kami berdiri di tahun 2015. Tepat di bulan Juni lalu kami sudah 10 tahun mengabdi untuk pendidikan pedalaman Kalimantan Timur. Kami non-profit, kami bukan dari NGO, tidak, bawahan dari pemerintah juga enggak. Kami berjalan, apa yang kami bisa lakukan kami berikan, apa yang bisa kami berikan, seperti itu gitu. Dan
founder kami, Kak Jamie Ngadiono sendiri itu memang melihat bahwa perlu nih ada komunitas atau gerakan yang memang bisa menggerakkan anak-anak muda di wilayah Kalimantan Timur seperti itu. Jadi 1000 Guru Samarinda atau 1000 guru bukan berarti gurunya ada 1000, tetapi kami percaya semua orang bisa menjadi guru. Saya bisa menjadi guru untuk adik saya bisa menjadi guru untuk tetangga saya, bahkan yang udah berkeluarga akan menjadi guru pertama untuk anaknya gitu. Jadi apapun latar belakang kita, selagi kita punya ilmunya, kita bisa untuk menjadi guru untuk orang lain. Seperti itu, gitu. Dan tagline kami adalah berbagi inspirasi bersama anak negeri. Inspirasi berarti tidak perlu ilmu yang tinggi, apa yang sudah kita punya selama kita dewasa, itu juga bisa kita berikan ke orang lain. Seperti itu. Dan ini nggak ngambil dari Google. Saya kalau udah cerita tuh saya manja gitu, karena mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari daerah ya, Mahakam-Hulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kubar dan segala macam seperti itu. Ini adalah potret sekolah yang ada di pedalaman selama saya bergabung atau menggerakkan 1000 Guru Samarinda di 10 tahun ini. Ada di Samarinda nggak? Ada gitu. Di Kukar ada gitu, di Kubar ada gitu. Nah mungkin teman-teman ya, saya udah nggak perlu cerita panjang, kalian pasti tahu gitu bagaimana kondisi sekolah-sekolah yang ada di pendidikan Kalimantan seperti itu gitu. Nah ini adalah potret anak-anak, masih ada kok gitu yang mereka kalau pakai baju bilang gloteng gitu, bawahnya merah, atasnya pramuka, masih ada gitu. Jadi dengan sekarang mungkin mencoba untuk menyebarkan tidak ada diskriminasi itu, tapi masih ada kok 1 atau 2, mungkin sekian banyak sekolah yang masih seperti itu gitu. Ada yang nggak pakai sepatu, ada yang kaos kakinya juga terbatas seperti itu gitu. Mungkin ada sekolahnya yang cukup bahaya, sungainya banyak buayanya, itu juga ada seperti itu gitu. Jadi ini adalah potret anak-anak pedalaman yang sekali lagi kami potret sendiri, tidak ngambil dari Google kayak gitu. Lanjut. Nah, ekstrim, luar biasa perjuangannya sebenarnya gitu untuk ke pedalaman. Saya ingat banget ada di potret di paling bawah itu. Jadi kami tuh karena balik lagi gitu, kapasitas kami itu kalau nggak ada kerjasama dari beberapa pihak kami nggak akan sampai. Karena di bawah itu jadi ada salah satu kabupaten kota, saya ingat sekali, masuk ke daerahnya itu mungkin kurang lebih sekitar setengah jam mungkin udah nyampe dari awal gangnya gitu. Pas waktu hujan baliknya tuh setengah malam itu baru bisa keluar seperti itu, karena kondisi-kondisi yang memang akses perjalanan dan mungkin itu juga akan dirasakan sama anak-anak ataupun kampung yang di daerah tersebut seperti itu gitu. Jadi Kalimantan Timur pasti khas dengan sungainya, bebatuannya, tanahnya, ya inilah kondisinya seperti itu. Next. Ya, jadi kami itu kalau ke pedalaman fokusnya itu ke SD. Karena kalau teman-teman tahu, di pedalaman itu jarang ada SMP SMA gitu. Bahkan ada SD, ada kampung di tengah-tengah sawit juga ada. Ada SD, ada kampung di tengah-tengah batu bara juga ada. Ada SD atau ada kampung yang agak ujung itu juga ada. Mereka perlu perjuangan untuk melanjutkan SMP ataupun SMA gitu. Dengan melihat kondisi seperti itu, akhirnya kami ada program di mana ini adalah sebagian program kami, Traveling and Teaching, Teaching and Giving, Smart Center, Matopa. Kami pasti akan mengajak anak-anak muda di Kalimantan Timur atau luar Kalimantan Timur untuk bergabung menjadi relawan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, yuk ikut ke pedalaman, kita akan berbagi sama mereka. Seperti itu. Lanjut Kak. Nah ini adalah program dari 1000 Guru Samarinda sendiri seperti itu gitu. Dimana kalau salah satu program unggulan kami itu adalah Traveling and Teaching. Kok traveling ya seperti itu? Kalau misalnya Traveling and Teaching itu adalah jalan-jalan sambil mengajar. Kan kita kan mengajarnya anak muda ya. Anak muda itu kan pasti pengen gitu jalan. Sebenarnya kita contoh ke Kutai Timur aja udah kayak jalan-jalan sebenarnya seperti itu gitu. Nah makanya dengan agenda Traveling and Teaching, gimana kita juga fokus untuk bisa memberikan materi-materi, bukan materi-materi sekolah, karena kami basicnya bukan guru, tapi materi-materi dasar, membaca,
berhitung, tentang pemilahan sampah, daur ulang sampah. Kami sudah ngebawa materi itu seperti itu gitu. Karena kenapa? Karena mereka sama jarang ada yang TK gitu. Pasti mungkin kelas 1-2-nya aja masih susah untuk membaca. Jadi intinya adalah kita membuka wawasan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin menyebarluaskan ini ke semua halayak supaya pemangku kebijakan melihat. Seperti itu. Dan mungkin nggak ada di lain, sedikit cerita. Ada beberapa sekolah setelah kami berkegiatan dan setelah kami publish, kami dapat informasi tiba-tiba datang sekolahnya tiba-tiba rapat dibangun gitu. Jadi kami bukan punya kewenangan untuk membuat sekolah, enggak. Kami nggak punya kebijakan, kami bukan siapa-siapa gitu. Tapi setidaknya kami bantu untuk menginformasikan supaya si punya wewenang ini bisa untuk memberikan kebijakan ke orang-orang atau sekolah-sekolah yang tepat. Seperti itu. Nah, 10 tahun kami sudah mendatangin 1965 siswa dan kami juga sudah mengajak anak-anak muda sebanyak 582 relawan dengan jumlah 5 kabupaten kota masih dan 32 sekolah, 5 panti asuhan dan 1 pondok pesantren. Apakah ini tetap akan bertambah? Yes, harapannya adalah tidak 1 dekade, 2 dekade mungkin anak-anak saya nanti juga akan bisa meneruskan gitu. Jadi lanjutkan. Nah, ini sebenarnya apresiasi. Sebenarnya ada penyemangat sih sebenarnya gitu. Penyemangat kami. Oh ternyata kami bisa dikasih semangat tapi lewat agenda-agenda seperti ini gitu. Jadi kami sempat dapat apresiasi di tahun 2017 Kalimantan Timur. 2017 juga Puspa Nasional secara nasional. Terus kami juga dinobatkan sebagai aksi atau komunitas terinspiratif seperti itu gitu. Jadi balik lagi ini adalah mitra, kurang lebih mitra kami, media, komunitas, kantor, semuanya, bahkan usaha-usaha kue, UMKM segala macam. Ayo gitu. Karena kenapa? Kami nggak bisa berjalan sendiri. Bahkan orang-orang mobil off-road pun juga iya bisa gitu. Kami nggak bisa berjalan sendiri. Ke pedalaman kami butuh mobil off-road. Untuk penyebarluasan kami juga butuh media Zetizen, Kaltim Today untuk bisa kenapa menyebarluaskan apa yang sudah kami dapatkan supaya bisa ditangkap sama orang-orang yang berhak untuk mengubah apa yang kita dapatkan untuk bisa mengubah lebih baik gitu. Jadi terakhir sih sebenarnya gitu. Bahwa kalau teman-teman itu ngerasa aduh aku harus ngelakuin apa ya, aduh aku takut nih kira-kira apa yang saya lakukan bakal berdampak atau enggak seperti itu gitu. Saya sangat suka sekali dengan satu kalimat, mungkin ini akan menjadi statement penutup saya gitu. Kerikil kecil ketika dilempar di sungai pasti akan menimbulkan gelombang walaupun sedikit. Tindakan kecil yang kita lakukan pasti akan menimbulkan dampak walaupun hanya kecil. Seperti itu gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih itu tadi. Dan jangan lupa kalau mau tahu lebih lanjut terkait 1000 Guru bisa cek Instagram @1000_guru_samarinda. Kita diskusi. Ayo mau ngapain aja? Ayo seperti itu. Terima kasih. Selamat sore.